warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di subscribe dan klik tanda lonceng untuk notifikasi jika ada video terbaru. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut sendiri sudah tidak asing bagi kita karena kita dapat menjumpainya di sekitar kita atau di lingkungan kita. Kurang lebih 25.000 jenis lumut yang bisa ditemukan di seluruh dunia. Pada umumnya, lumut banyak terdapat di tempat-tempat lembab pada rumah seperti dinding kamar mandi, saluran air, toren air, dan masih banyak lagi. Walaupun lumut sering tumbuh secara liar dan mudah membuat kualitas tanam memburuk, banyak orang yang memilih lumut sebagai tanaman dekoratif di rumah. Warna hijaunya bisa memberikan efek menenangkan jika dipandang. Selain itu, lumut memiliki peran dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang pengertian Bryophyta, ciri-ciri Bryophyta, klasifikasi Bryophyta, jenis-jenis Bryophyta, dan reproduksi Bryophyta. Nah, ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian Bryophyta. Bryophyta berasal dari kata bryon yang artinya lumut dan phyton yang artinya tumbuhan. Sehingga dapat didefinisikan yaitu tanaman yang mampu bertahan hidup di darat dengan kondisi tempat tumbuh yang teduh dan lembab. Lalu ciri-ciri Bryophyta. Yang pertama, belum memiliki akar, daun, dan batang yang jelas atau biasa disebut dengan tumbuhan Talophyta. Yang kedua, akar belum sejati dan struktur mirip akar pada Bryophyta disebut rhizoid. Peranan rhizoid membawa air dan nutrisi ke seluruh jaringan. Lalu yang ketiga, tumbuhan lumut berukuran tinggi rata-ratanya kurang lebih 1-2 cm. Yang paling tinggi biasa mencapai 20 cm. 4. Tumbuhan lumut hidup di rawa dan tempat yang lembab. Selanjutnya 5. Umumnya tumbuhan lumut berwarna hijau karena sel-selnya memiliki kloroplas atau plastida. Sehingga lumut juga dapat melakukan fotosintesis. Yang keenam, tumbuhan lumut belum memiliki jaringan pengangkut xilem dan flum. Dan yang ketujuh, reproduksi secara metagenesis, yaitu terjadi pergiliran keturunan antara fase sporofit yang diploid dan fase gametofit yang haploid. Selanjutnya yaitu klasifikasi Bryophyta. Ada 3 kelas yang ada dalam klasifikasi Bryophyta. Yang pertama yaitu Hepatophyta atau lumut hati. Lumut ini berbentuk selayaknya hati manusia yang bereproduksi secara aseksual melalui fragmentasi. Contohnya lumut hati yang berbentuk seperti lembaran-lembaran. Yang kedua yaitu Bryopsida atau Moschie atau biasa disebut lumut sejati. Disebut juga lumut sejati karena berbentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan dengan akar, batang, dan daun. Contohnya yaitu Bryum capillaire. Dan yang ketiga, Anterosophyta atau lumut tanduk. Lumut ini memiliki kapsul yang memanjang yang tumbuh menyerupai tanduk dari gametofitnya. Ini biasa disebut dengan Antheropsida. Contohnya Anthozeros lepis. Selanjutnya yaitu reproduksi lumut. Bryophyta dapat bereproduksi secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Nah, yang pertama yaitu secara vegetatif, yaitu terjadi melalui pembentukan spora. Spora ini dihasilkan dari sporangium atau kotak spora. Spora yang dihasilkan adalah spora haploid. Spora ini kemudian akan tumbuh menjadi protonema. Lalu secara generatif atau seksual.
yaitu terjadi dengan cara penyatuan gamet betina yang dihasilkan arkogenia berupa sel telur dan gamet jantan yang dihasilkan oleh antheridia berupa sperma. Briophyta mengalami dua fase dalam siklus hidupnya, yaitu fase gametofit dan sporofit. Fase gametofit adalah siklus hidup lumut yang menghasilkan gamet, sedangkan fase sporofit adalah saat lumut menghasilkan spora. Pada siklus hidup gametofit lebih mendominasi daripada fase sporofit. Dalam siklus hidupnya dimulai secara gametofit pada Briophyta, yaitu dengan cara penyatuan gamet betina yang dihasilkan arkogenia berupa sel telur dan gamet jantan yang dihasilkan oleh antheridia berupa sperma. Sperma bergerak menuju sel telur arkogenia dengan perantara air. Pertemuan sel telur dan sperma menyebabkan terjadinya fertilisasi yang menghasilkan zigot. Hasil dari meiosis ini merupakan perkembangan tumbuhan lumut menjadi kromosom 2N. Selanjutnya kromosom 2N menghasilkan zigot. Zigot membelah secara mitosis membentuk sporangium. Sporangium terus berkembang menjadi sporofit yang diploid. Selanjutnya yaitu manfaat Briophyta. Nah, beberapa jenisnya Briophyta digunakan sebagai bahan pembuatan obat. Lalu juga dapat menahan erosi tanah, mengurangi bahaya banjir, dan juga digunakan sebagai tanaman hias serta sebagai pupuk. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang materi perkembangbiakan pada tumbuhan lumut atau Briophyta. Semoga videonya bermanfaat buat adik-adik ya. Tetap semangat dalam belajar dan terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Jangan lupa di like and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.